Stellar Transformations, episode 166. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, mengibaskan rambutnya saat mereka berpapasan. Tatapan Qin Yu sekilas, dapatkan harta karun yang ditinggalkan Paman Lan di alam Niyang. Setelah itu, aku akan pergi ke balik pintu tertutup untuk mengamati dan menciptakan teknik transformasi bintang, berusaha untuk mencapai ascendan sesegera mungkin. Qin Yu diam-diam berkata dalam hati, ayah, kakak tertua, dan kakak kedua semuanya punya keluarga masing-masing yang harus diurus, jadi aku juga merasa tenang. Hanya ada Lier, begitu pula kedua kakakku yang lain. Meskipun Qin Yu secara fisik masih berada di alam Niyang, pikirannya sudah tidak ada lagi di sana. Saudara Qin Yu, jangan terlalu sedih. Kenaikan kedua saudaramu adalah hukum langit dan bumi, dan itu sama sekali tidak bisa dihalangi. Lagi pula, kamu juga telah mencapai tahap daceng, dan kamu juga akan naik tak lama lagi. Men Gan menghampirinya untuk meyakinkannya. Ekspresi wajah Qin Yu cukup muram. Setelah mendengar kata-kata Men Gan, Qin Yu hanya bisa tersenyum tipis. Benar, aku juga akan naik sebentar lagi. Kata-kata itu ditujukan untuk Men Gan dan juga untuk dirinya sendiri. Akan tetapi, jika dia tidak mampu menciptakan teknik tingkat domain berikutnya, bagaimana dia bisa memasuki tingkat domain berikutnya? Qin Yu tanpa sengaja mengepalkan kedua tangannya. Ketika Men Gan melihat ekspresi Qin Yu, dia tidak lagi menyela Qin Yu, dan malah meninggalkan Qin Yu sendirian untuk menikmati waktu tenang sendirian. Saat itu, masih ada 9 orang yang masih hidup di alun-alun, Huayan, Sue Yuyang, Du Zongjun, Ao Feng, Fang Tian, Ao Su, Zhong Jue, Men Gan, dan Qin Yu. Kecuali Qin Yu, 8 orang lainnya sedang menunggu hasil dari serangan Yu Liang ke Jalan Awan Biru. Mati, hidup, pada saat itu, tak seorang pun dapat memastikannya. Saudara Du, mengingat kemampuan Yu Liang, dia adalah orang terkuat yang pernah memasuki Jalan Awan Biru. Dari sudut pandangmu, berapa lama dia bisa bertahan? Apakah akan sama lamanya dengan tetua klan naga, Yan San? Ya. Huayan tersenyum dan berkata. Du Zongjun merenung sejenak dan berkata, berapa lama dia bisa bertahan? Seharusnya sebanding dengan tetua Yan San dari klan naga, kan? Oh, tetua Yan San sepertinya sudah bertahan hampir 8 jam, kan? Bahkan jika Yu Liang gagal, dia seharusnya bisa bertahan lebih dari 8 jam, kan? Baru 1 jam sejak Yu Liang masuk. Masih terlalu dini untuk membahas ini sekarang, ya, kata Men Gan sambil tersenyum. Tiba-tiba, Men Gan mengerutkan kening. Memem, Men Gan mengambil jimat transmisi, dan senyum tiba-tiba mengembang di wajahnya. Berhasil. Men Gan tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha, Yu Liang, dia sudah berhasil sampai di ujung sana, dia berhasil. Apa? Huayan, Du Zongjun, Ao Feng, Fang Tian, dan Zhong Jue, satu persatu, para ahli semuanya terkejut. Bahkan Qin Yu, yang merasa agak lesu di salah satu sudut alun-alun batu giok putih, juga terkejut hingga tersadar. Tanpa sengaja ia melirik ke arah sekelompok orang itu. Senyum puas tersungging di wajah Men Gan. Dengar baik-baik, aku bilang Yu Liang sudah berhasil melewati Jalan Awan Biru. Lagi pula, dia sudah sampai di 9 langit. Mustahil, baru 1 jam, bagaimana dia bisa secepat itu? Huayan adalah orang pertama yang membalas. Sebelumnya, tetua klan naga Yan San, serta bawahanmu Kong Chao, dan yang lainnya, mereka semua telah bertahan selama lebih dari 6 jam, tetapi pada akhirnya mereka semua gagal. Saudara Huayan, jangan terlalu subjektif, kata Zhong Jue. Semua orang memandang Zhong Jue. Zhong Jue menjawab dengan bertanya, bolehkah aku bertanya, apakah kalian semua lupa apa reaksi pertama Yu Liang setelah melangkah ke Jalan Awan Biru tadi? Ya. Hampir semua orang mengingat adegan itu. Saat Yu Liang baru saja melangkah ke Jalan Awan Biru, seluruh tubuhnya langsung menghilang. Jelas terlihat bahwa ia telah menyerbu ke ujung yang lain dengan kecepatan yang luar biasa cepat. Meskipun Jalan Awan Biru memiliki banyak rintangan, pada akhirnya, Yu Liang hanya menghabiskan waktu 1 jam untuk melewatinya.
Kecepatan. Zhong Jue mengangguk dan berkata, dibandingkan dengan bagaimana orang lain dengan hati-hati memasuki jalan awan biru, Yu Liang justru menggunakan kecepatannya untuk menerobos jalan awan biru. Karena itu, tidak aneh jika dia berhasil dalam 1 jam. Sementara itu, pada saat itu, 2 batu yang masih hidup yang digunakan untuk menguji jalan, Sue Yu Yang dan tetua klan naga Ao Su memiliki kilatan cahaya di mata mereka. Menyebut keduanya sebagai batu yang digunakan untuk menguji jalan tidaklah sepenuhnya salah. Dari sudut pandang Mengan dan yang lainnya, mungkin hanya Mengan, Huaiyan, Du Zongjun, Fang Tian, Zhong Jue, dan Ao Feng yang memenuhi syarat untuk memperebutkan harta karun tersebut. Yang lainnya hanyalah karakter yang mirip umpan meriam dan batu yang digunakan untuk menguji jalan. Mengan menatap Ao Feng, lalu tersenyum dan berkata, "Saudara Ao Feng, bawahanku sudah berhasil. Sekarang giliran seseorang dari klan nagamu, kan?" Ao Feng mengangguk. Menurut aturan awal, orang berikutnya seharusnya Ao Su. Tunggu. Huaiyan tiba-tiba mengerutkan kening dan berteriak. Apakah saudara Huaiyan punya pertanyaan? Semua orang memandang Huaiyan. Sementara itu, Qin Yu, yang duduk acuh tak acuh di salah satu sudut alun-alun batu giok putih, justru diam-diam mengamati sekelompok orang yang berdebat di tengah alun-alun. Qin Yu mengerti bahwa orang-orang itu tidak terlalu memperhatikan seorang praktisi Xiuzhen tingkat daceng. Namun, Qin Yu justru sangat puas bahwa situasi seperti itu telah terjadi. Mendengar percakapan mereka, Qin Yu diam-diam tidak setuju. Kecepatan. Melewati jalan awan biru ini hanya mengandalkan kecepatan, ya. Setelah mendengar auman mengerikan itu, jelas ada beberapa penghalang. Agar Yu Liang bisa melewatinya, kecepatan adalah salah satu faktornya, sedangkan faktor kedua adalah kemampuannya yang kuat. Lagi pula, jika hanya kecepatan yang dibutuhkan untuk melewatinya, bagaimana mungkin jarak 5.000 km bisa ditempuh dalam waktu 1 jam? Mengan dan yang lainnya tentu saja diam-diam memahami apapun yang dipikirkan Qin Yu secara diam-diam. Pada saat itu, semua orang di dalam alun-alun menatap Huaiyan, bertanya-tanya mengapa dia menghalangi tetua klan naga memasuki jalan awan biru. Huaiyan tersenyum acuh tak acuh dan menjawab, sebelumnya, saudara Mengan mengatakan bahwa Yu Liang telah memasuki jalan awan biru. Namun, ini hanya cerita dari sisi Anda, dan siapa yang tahu apakah itu benar atau salah. Jika Yu Liang masih bertarung di jalan awan biru saat ini, dan Anda membiarkan orang lain masuk, bukankah itu sama saja dengan mengirim orang itu ke kematiannya? Ya. Du Zongjun, Ao Feng dan yang lainnya terkejut sesaat. Saat itu, mereka juga teringat aturan jalan awan biru, hanya 1 orang yang boleh masuk. Jika ada 2 orang di jalan awan biru, keduanya pasti akan mati. Soul Jade Sleep milik Yu Liang tidak hancur. Lagi pula, dia sudah mengirimiku pesan transmisi. Kalian semua masih takut aku akan menipu kalian semua, kata Mengan sambil tersenyum dingin. Soul Jade Sleep Yu Liang memang tidak hancur, tapi ini bukan berarti dia berhasil melewati jalan awan biru. Ini hanya menandakan bahwa Yu Liang masih belum mati. Kau bilang Yu Liang sudah berhasil melewatinya, tapi haruskah kami benar-benar percaya padamu? Ya. Huaiyan bertanya balik. Mengan menjadi sedikit marah. Dia tidak berbohong, tetapi Huaiyan dan yang lainnya tidak percaya. Sekelompok orang bodoh. Karena kalian semua tidak berani masuk, maka aku akan masuk. Mengan berbalik dengan marah dan mulai berjalan menuju jalan awan biru. Saudara Mengan, tidak perlu seperti ini. Ao Feng secara alami menghalangi Mengan. Bagaimanapun, dia juga tidak akan membiarkan Mengan memimpin dan masuk. Jika Mengan masuk lebih dulu, gulungan itu kemungkinan besar akan jatuh ke tangan Mengan. Mengan menatap Ao Feng dengan dingin. Kecuali, Ao Feng, kau tidak melihat. Mereka semua tidak berani masuk. Ao Feng tersenyum dan berkata, saudara Huaiyan, kalian semua juga benar-benar kacau. Jika Mengan ingin berkhianat, kurasa dia juga akan mengorbankan kita, kan? Kecuali, dia akan meninggalkan Yu Liang hanya untuk mengorbankan tetua Ao Su. Kata-kata itu jelas-jelas meremehkan tetua Ao Su, tetapi semua orang di alun-alun mengerti maksud Ao Feng. Tetua Ao Su juga seseorang yang telah berlatih selama lebih dari 10.000 tahun, dan telah lama menjadi orang yang mendalam. Ia jelas tidak akan marah hanya karena satu kalimat itu. Terlebih lagi, tetua Ao Su telah menyimpulkan bahwa Yu Liang pasti
sungguh berhasil menaklukkan jalan awan biru. Tampaknya kecepatan masih sangat berguna. Aosu diam-diam sudah punya cara untuk melintasi jalan awan biru. Yang mulia utusan, bawahan ini sekarang akan masuk, kata tetua Aosu sambil membungkuk. Setelah itu, ia melangkah ke jalan awan biru tanpa ragu. Tepat saat tetua Aosu baru saja melangkah ke jalan awan biru, seluruh tubuhnya pun melesat pergi dengan sekejap. Jelas, Penatua Aosu juga berpikir untuk melewatinya dengan mengandalkan kecepatan yang sangat cepat. Pada saat itu, jika harus disebutkan siapa orang di dalam alun-alun yang paling berhasrat mendengarkan dengan saksama langkah tetua Aosu saat melintasi jalan awan biru, maka orang itu adalah Sue Yu yang orang berikutnya yang melangkah ke jalan awan biru. Semua orang menunggu. Jika Penatua Aosu telah berhasil melewati jalan awan biru dengan mengandalkan kecepatan, maka melintasinya dengan meningkatkan kecepatan mereka akan berhasil. Raungan dahsyat itu sangat liar dan dahsyat, dan semua orang di alun-alun dapat mendengarnya dengan jelas. Namun, raungan itu segera diikuti oleh auman naga. Penatua Aosu telah berubah menjadi wujud aslinya. Fang Tian sangat yakin, mari kita berharap Penatua Aosu akan berhasil melewatinya. Fang Tian diam-diam merasa sangat tidak nyaman. Klan naga memiliki 3 tetua agung. Namun, setelah memasuki alam Niyang, 2 tetua agung telah meninggal secara berurutan pada saat itu. Hanya 1 tetua Aosu yang tersisa. Jika tetua Aosu juga meninggal, maka para ahli tingkat atas klan naga akan musnah sepenuhnya. Sebenarnya, bukan hanya klan naga saja yang mengalaminya. Para iblis terpisah, dewa terpisah, dan bahkan klan iblis liar pun telah kehilangan cukup banyak ahli tingkat atas mereka. Dapat dikatakan bahwa, hampir lebih dari separuh ahli super alam fana telah meninggal selama perjalanan di alam Niyang. Waktu berlalu perlahan, menit demi menit, detik demi detik. 1 jam, tidak ada jawaban. 2 jam, masih belum ada respon apapun. 4 jam telah berlalu, dan Sol Jade Sleep masih utuh. Namun, masih belum ada kabar bahwa Aosu berhasil melewatinya. Tepat saat semua orang menunggu dengan tenang. Peng! Sebuah suara jernih dan tajam terdengar. Sol Jade Sleep milik Aosu pecah berkeping-keping. Ekspresi wajah Fang Tian menjadi gelap. Tetua terakhir klan naga juga telah meninggal. Sementara itu, raut wajah Sue Yu yang juga muram. Awalnya ia juga berpikir untuk mengandalkan kecepatan agar dapat melewati jalan awan biru dengan cepat, tetapi setelah melihat hasil dari Penatua Aosu, sangat jelas bahwa mengandalkan kecepatan tidak akan berhasil. Sue Yu yang, sebisa mungkin, berusahalah yang terbaik, kata Huayan dan mempercayakannya padanya. Saat itu, Huayan juga tidak terlalu percaya pada Sue Yu yang. Meskipun Sue Yu yang lebih unik, dan kemampuannya juga luar biasa kuat, tetap saja ada perbedaan jika dibandingkan dengan tetua terkuat klan naga, Yan San. Akankah Sue Yu yang mampu bertahan bahkan ketika Yan San telah meninggal? Ya. Sue Yu yang mundur setelah membungkuk kepada Huayan, lalu melangkah ke jalan awan biru. Tepat saat ia melangkah ke jalan awan biru, Sue Yu yang sedikit terkejut. Haruskah ia terburu-buru, atau haruskah ia melangkah dengan hati-hati? Tepat saat ia melangkah di jalan awan biru, Sue Yu yang ragu-ragu. Namun, sesaat kemudian, tubuh Sue Yu yang berubah menjadi kabur dan melesat maju dengan kecepatan yang luar biasa. Ia akhirnya mengambil keputusan dan memutuskan untuk belajar dari Yu Liang. Hanya 4 jam, suara pecahan Sol Jade Sleep terdengar sekali lagi. Suara itu juga menandakan bahwa, kecuali Yu Liang, semua umpan meriam dan batu yang digunakan untuk menguji jalan telah musnah sepenuhnya. Sejak saat itu, ke-6 pemimpin besar akan mendapat giliran mereka, Mengan, Huayan, Du Zongjun, Zongjue, Fang Tian, dan Ao Feng akan memasuki jalan awan biru. Adapun Qin Yu, meskipun kemampuannya paling lemah, karena janji terhadap Ao Feng dan yang lainnya di awal, dia malah akan menjadi orang terakhir yang melangkah ke jalan awan biru. 6 pemimpin besar, 4 utusan alam Ascendan. Para utusan alam Ascendan ini memiliki taktik rahasia yang kuat, dan aku yakin mereka semua bisa melewatinya. Namun, Kaisar Abadi Ni yang pernah berkata bahwa jika utusan alam abadi ingin berhasil menerobos, kesulitannya akan sangat tinggi. Aku memperkirakan Huayan akan menerima beberapa hukuman. Qin Yu diam-diam membuat keputusan dalam waktu singkat. Berdasarkan penunjukan awal,
Dewa Pedang Huaiyan akan menjadi orang pertama yang melangkah ke jalan awan biru. Huaiyan, jika kau berhasil melewati jalan awan biru, kau harus segera mengirim pesan transmisi dan memberi tahu kami. Sebaiknya kau tidak melewati jalan awan biru tanpa memberi tahu kami setelahnya, daripada membiarkan kami menunggu di sini dengan sia-sia, kata Mengan dengan suara dingin. Huaiyan tersenyum dan berkata, tentu saja, bagaimana aku bisa menjadi penjahat hina seperti itu. Kalau saja Huaiyan memang lewat namun tidak memberitahu semua orang, membuat semua orang menunggu dengan sia-sia sementara dia sendiri yang memperoleh harta karun itu, maka bukankah Mengan dan yang lainnya sama saja dengan mati karena kesedihan seperti itu? Ao Feng menggelengkan kepala dan berkata, kami merasa sangat sulit mempercayaimu. Itulah sebabnya, sebelum melangkah ke jalan awan biru, kami berenam harus bersumpah, siapapun yang berhasil melewati jalan awan biru, harus menunggu yang lain. Setelah menunggu keenam orang itu menyelesaikan upaya mereka melintasi jalan awan biru, keenam orang itu dapat melanjutkan perjalanan. Jika tidak, orang yang gagal melakukannya akan menerima hukuman dari langit, sehingga jiwanya akan tercerai-berai ke dalam kehampaan. Benar, 6 orang dari kita harus mengucapkan sumpah, kata Mengan. Zhong Jue, Fang Tian dan yang lainnya juga melihat ke arah Huaiyan. Ekspresi wajah Huaiyan berubah sesaat. Sebagai orang pertama yang masuk, tentu saja ia akan mendapatkan beberapa keuntungan. Namun, karena 5 orang telah memutuskan demikian, Huaiyan hanya bisa berpura-pura tersenyum tipis. Tentu saja, hanya seperti ini kita bisa menyebutnya adil. Seketika itu juga keenam pemimpin besar itu mengucapkan sumpah. Qin Yu mengamati dari jauh. 6 orang bersumpah. Sebaliknya, aku jelas tidak disebutkan. Jelas, aku tidak diperlakukan sebagai pesaing, ya. Wajah Qin Yu sedikit menunjukkan senyum acuh tak acuh. Ia hanya menatap keenam pemimpin besar itu. Dengan segera, Huaiyan mengambil alih pimpinan dan memasuki jalan awan biru. Mengan tersenyum dan berkata, kesulitan melintasi jalan awan biru bagi utusan alam abadi akan jauh lebih sulit daripada yang lain. Ah, aku sangat penasaran, apakah Huaiyan akan mampu melewatinya hidup-hidup. Ini, sungguh sulit untuk dikatakan, Du Zongjun dan yang lainnya juga mulai tertawa. Waktu berlalu, sejak Huaiyan memasuki jalan awan biru, suara serangan dan ledakan itu terus berlanjut tanpa henti. Jelas jauh lebih kuat dan intens dibandingkan dengan yang lain yang telah masuk. Hal itu membuat Mengan dan yang lainnya bersukacita atas kemalangan Huaiyan, dan mereka mulai tersenyum. Setelah 2 jam berlalu, Hong, seakan-akan guntur telah bergema di samping telinga mereka, bahkan Qin Yu pun mulai ketakutan. Gelombang kejut yang mengerikan itu berasal dari dalam jalan awan biru, dan ledakan itu benar-benar telah menghamburkan semua awan biru yang mengelilingi jalan awan biru. Namun, hanya sesaat kemudian, awan-awan biru itu kembali berkumpul di sekitar jalan awan biru. Ledakan yang dahsyat sekali. Kurasa itu setara dengan kemampuan Dewa Emas tingkat ke-8 atau ke-9, kan? Mengan dan yang lainnya bertukar pandang dengan kaget. Kurasa Huaiyan bahkan sudah menggunakan resor tersembunyinya, kan? Ao Feng mulai tersenyum. Mengan dan yang lainnya juga ikut tersenyum. Tak lama kemudian, baiklah, aku sudah sampai, pesan transmisi Huaiyan pun terkirim. Sementara itu, hampir bersamaan, Mengan juga mengangguk dan berkata, Yu Liang mengirim kabar. Ia melihat Huaiyan, dengan kepala tertutup abu dan wajah berlumuran lumpur, berhasil mencapai 9 langit. Kepala tertutup abu dan wajah berlumuran lumpur. Ao Feng tersenyum dan berkata, setelah menggunakan jurus pamungkasnya, aku yakin ekspresi wajah Huaiyan juga sangat tidak sedap dipandang, kan? Seketika, kelima orang itu mulai tersenyum. Qin Yu, di salah satu sudut, berdiri. Oh, dia sudah berhasil. Aku tidak pernah menyangka Huaiyan bisa bertahan dari krisis sebesar ini. Seluruh tubuh Qin Yu tiba-tiba berhenti, dan menatap ke satu arah. Matanya sejenak dipenuhi keraguan, keterkejutan, ketidakpercayaan, sekaligus kegembiraan. Namun, seolah sesaat, Qin Yu kembali ke penampilannya yang biasa. Beruntungnya, Mengan dan sekelompok orang di tengah tidak begitu memperhatikan Qin Yu yang berada di sudut, dan tentu saja tidak menyadari perubahan cepat pada tatapan Qin Yu.